Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat salam sejahtera dari saya. Semoga kalian selalu dilindungi oleh rahmatnya, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan tetap semangat. Terima kasih dan alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ke-13 ya. Berarti kita nanti minggu depan itu pertemuan ke-14. Ya. Pertemuan ke-14 adalah pertemuan tatap muka terakhir, ya, mendekati satu adalah formatif dan mendekati UAS. Oke, teman-teman, teman-teman mahasiswa yang saya sayangi, yang saya hormati juga. Baik, di sini saya akan memberikan eh, materi dari mata kuliah Data Center Technology, yaitu tentang elemen-elemen infrastruktur data center. Oke. Untuk apa berkaitan dengan elemen-elemen, biasanya kan elemen-elemen itu ada kaitannya dengan apa ya, device ya, device. Ada kaitannya dengan perangkat kerasnya juga. Maka mungkin ini secara garis besarnya saja. Oke. Untuk pertemuan ke-13 terkait dengan elemen infrastruktur data center, yaitu capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami elemen-elemen infrastruktur data center, ya, elemen-elemennya nanti kaitannya dengan keamanan, ya, kemudian kaitannya dengan jaringan juga, ya, device-device-nya. Terus kaitannya dengan apa namanya, penyimpanan, ya, atau bisa dikatakan DBMS-nya, Database Management System. Kajian yang pertama adalah elemen infrastrukturnya, kemudian yang kedua, kajian kedua adalah sistem penyimpanan atau DBMS. Yang dimaksud dengan elemen-elemen infrastruktur PC adalah yang pertama, ya. Yang pertama, environmental controls, ya. Yang mana lingkungan sesuai dengan standar dan dapat diprediksi adalah landasan dari setiap data center yang berkualitas. Awas. Lingkungan yang berstandar. Standarnya kan TIA 492 ya. 942 ya. TIA 942. Yang mana di situ juga diceritakan lokasinya harus bagaimana. Ya. Lokasinya sudah dijelaskan di pertemuan kedua atau ketiga, bahkan pertemuan ya, flashback kita sebelum formatif UTS ataupun sebelum UTS itu sendiri dijelaskan bahwa lokasinya harus sesuai dengan standarnya. Ya, standar TIA 492 ini, ya, TIA 492 ini adalah yang mana lokasinya jauh dari beberapa apa namanya ya. Yang pertama adalah bencana alam itu sendiri ya. Nah itu. Kemudian selain bencana alam, juga lokasinya ya harus apa ya, yang sesuai dengan apa namanya, standar TIA 492 itu sendiri. Ya, ya, kaitannya dengan lingkungannya juga, ya.
Kemudian tidak hanya menjaga agar tetap sejuk dan menjaga tingkat kelembapan yang sesuai. Ya, kemarin juga terkait dengan sistem cooling sistemnya atau sistem pendinginnya itu sendiri kan harus menyesuaikan standar TIA 492 itu sendiri, ya, bahwa AC atau pendingin itu minimal standarnya adalah 20 derajat Celcius, ya. Nah, ya, 20 derajat Celcius sampai dengan 25, ya. Tetapi ya, tidak satu AC, tetapi kedinginan di dalam itu adalah minimal 20 derajat Celcius. Namun harus mempertimbangkan penekanan api, aliran udara, dan distribusi daya. Nah, itu ya. Dari ketiga itu ada beberapa dari ketiga tersebut adalah elemen-elemen tambahan, bahkan elemen penunjang, ya. Bahkan bisa jadi elemen penentu seperti distribusi daya. Distribusi daya itu meliputi kelistrikan, manajemen kelistrikan. Aliran udara juga harus jelas. Kemarin kita sudah membuat atau mendesain terkait dengan ruangan data center itu sendiri, ya. Ya, saya tidak menjelaskan ukuran yang jelasnya apakah 6x6 atau 6x7, tetapi kalian bisa melihat sisi ataupun melihat dari apa saja yang ada pada ruangan data center, ya. Ada rak terkait servernya itu sendiri, server, ya. Kemudian lantainya harus harus menyesuaikan, bila mana AC-nya hanya beberapa, harus ada lantai yang berlubang, ya. Kemudian air handlernya juga harus ada, gitu ya. Karena itu adalah sirkulasi-sirkulasi yang bila tidak diterapkan, yang ditakutkan adalah terjadi overhead ataupun bisa jadi kebakaran. Gitu. Kemudian keamanan yang lainnya, selain keamanan fisik, juga ada keamanan non fisik. Dari fisiknya, dari depan, dari pertama ruangan, dari pintunya harus dikunci berapa kali. Kemudian softwarenya juga harus disiapkan, softwarenya juga harus disiapkan, ya. Itu. Bentar, ya. Aduh. Oke, kita lanjutkan lagi, ya. Sedang mengisi untuk environmental control ini kan mungkin itu, ya, gambarannya sudah jelas, kemarin sudah dijelaskan juga. Kemudian kaitannya dengan tadi security, ya, security, physical security atau keamanan fisik, ya, adalah dasar dari data center yang dapat diandalkan. Jadi tadi dijelaskan bahwa ada keamanan fisik dan ada keamanan non fisiknya. Oke, ya. Keamanan fisik berupa pada saat pintu depan atau ruangan itu kan ada pintunya harus diamankan sekuat mungkin. Begitupun non fisik pada softwarenya. Akses hanya untuk orang-orang yang berwenang. Akses tersebut biasanya diperlukan untuk ke server, aplikasi, dan data melalui jaringan. Baik untuk mengatakan bahwa aset paling berharga dari perusahaan manapun adalah berada di data center. Jadi aset yang utama, yang paling berharga dari perusahaan tersebut, ya data centernya.
Karena apa? Ya, isinya ya tadi data-data bisnis, data-data customer, data-data klien kita, klien dari perusahaan itu sendiri. Bila mana aset tersebut terjadi kerusakan, entah itu apa namanya kebakaran ataupun terjadi hal-hal yang tadi ya kaitannya dengan bencana alam yang menyebabkan aset kita itu rusak, ya namanya juga aset paling berharga, ya, ya bagaimana lagi? Walaupun kalau dilihat dari forensik bahwa data tersebut tidak akan hilang, tetapi data yang kuantitasnya lebih dari ribuan, jutaan miliaran bisa jadi, ya bagaimana bisa menanganinya dan memerlukan waktu yang cukup lama, ya. Itu data menurut Pak Yudi, menurut Dr. Yudi, pakar dari forensik digital itu sendiri menyatakan bahwa data pada digital itu tidak bisa dihilangkan, ya, tidak bisa dihilangkan. Tetapi ini adalah kuantitas dari data center tersebut, datanya bukan ribuan, ya. Jadi ya harus kembali lagi bahwa keamanan fisik ataupun keamanan non fisiknya itu ya harus diutamakan bila mana sudah diterapkan data centernya. Dan sebelum diterapkan pun harus sudah ada perencanaan terlebih dahulu, gitu. Ya. Yang ketiga adalah accountability. Data center harus mencatat rincian entry melalui akses badge, di mana disarankan bahwa log ini dipegang oleh atau kunci ini dipegang oleh seseorang di luar IT seperti Departemen Keamanan. Nah, itu. Kemudian atau salinan informasi disimpan di beberapa tangan seperti Direktur IT dan VP, ya. Pengunjung atau visitor harus masuk dan keluar di bawah pengawasan setiap saat. Jadi ya bila pengunjung itu adalah karyawannya itu sendiri harus dikontrol melalui, ya kemarin kita sudah jelaskan bahwa di dalam ruangan data center itu sendiri perlu adanya CCTV untuk pengawasan, ya. Ya, tujuannya tadi siapa yang masuk, ya, siapa juga yang keluar. Barangkali masuk tidak keluar-keluar nih apa nih? Nah, itu yang perlu dipertanyakan atau disimpulkan atau dianalisakan, ya. Kenapa ini nggak keluar? Ada apa? Nah, itu perlu ada evaluasi, perlu ada analisanya, tidak diam saja. Karena apa? Memang dalam apa namanya memegang data center itu tidak perorangan, tetapi ada tim, ya. Tim dari engineeringnya, tekniknya itu sendiri, ya. Audit sumber daya jaringan atau aplikasi atau file harus dihidupkan, ya. Artinya dihidupkan berarti di situ ada controlling, ada pengawasan, sehingga apa saja yang terjadi, aplikasi apa saja, file apa saja yang baik masuk ataupun yang diperoleh. Setiap sistem harus memiliki pemilik yang teridentifikasi. Jadi setiap sistemnya itu ya harus ada pemiliknya. Pemiliknya harus punya akunnya. Itu ya kembali lagi di atas. Akun tersebut untuk mencatat bahwa kegiatan apa saja pada pemilik tersebut. Ya, kemudian diidentifikasi pemilik tersebut dan ada beberapa device-nya seperti routernya,
servernya, ya. Kemudian data center chiller-nya atau chiller-nya itu sendiri atau sistem alarm. Kemudian yang keempat, police, ya, police. Ya. Setiap proses yang terlibat dengan data center harus memiliki kebijakan di belakang untuk menjaga lingkungan agar dapat tetap terjaga dan dikelola dengan baik. Itu polisnya. Polis itu jaminannya. Ya, harus ada. Jangan sampai tidak ada jaminan dari perusahaannya itu sendiri. Ya. Bila mana terjadi suatu waktu pada tadi ya apa namanya pemilik ya salah satu pemiliknya ya harus dibantu oleh perusahaan penyedia data center tersebut, providernya. Yang kelima, monitoring, pengawasan, memantau berapa banyak bandwidth yang digunakan serta energi, penyimpanan, physical rack space, dan apapun yang merupakan komoditas, ya, komoditas terjadinya data center yang disediakan oleh data center, ya, ya harus disediakan. Yang berikutnya adalah terkait dengan sistem keamanan, ya, sistem keamanan. Disimpulkan bahwa a good data center has good speed performance. To help with this, needed adequate server specification, multi-core processor in order to get fast data processing. Apart from servers, you also need to use additional storage device. It's not enough, such as HDD or SSD. Nah, itu ya. Jadi dari istilah di atas atau istilah di atas itu ya data center itu membutuhkan performance yang baik, ya, membutuhkan performance yang baik. Kenapa? Nah, ini ada kaitannya dengan servernya juga. Ya. Servernya bila mana kurang ataupun tidak memenuhi syarat, ya tadi tidak bisa dikatakan bahwa good speed performance. Ya. Kemudian multi core processor, jadi itu multi dari proses. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Get fast data processing, untuk memperoleh pemrosesan data yang cepat. Gitu. Kenapa ya? Imbal baliknya feedbacknya pada klien ataupun customer kita sendiri. Itu ya sudut pandang atau tadi istilah dari kalimat yang tadi saya sampaikan. Kemudian dari sistem penyimpanan ini bahwa dikatakan database management system atau DBMS. Ya. DBMS. Tetapi ada pula menyimpulkan berpendapat sekarang itu kan kaitannya dengan get fast data processing itu tidak diasumsikan atau tidak dilihat dari DBMS-nya. Sekarang itu menggunakan cloud storage. Ya. Jadi cloud storage itu jadi seolah-olah menyimpan di awan, tetap menyimpannya pada DBMS, tetapi prosesnya di awan. Jadi lebih cepat. Get fast data processing. Oke. Bentuk penyimpanan yang pertama adalah traditional file based system. Ya, ini kembali lagi kalau traditional file based system itu kan istilahnya adalah per aplikasi, tapi aplikasinya adalah aplikasi desktop. Aplikasi desktop atau aplikasi yang dibutuhkan kaitannya seperti sinkronisasi. Itu kan sumber dayanya adalah lokal dulu. Ya. Nah, aplikasi file database. Tetapi bila mana disinkronisasi itu kembali pada database management system (DBMS). Ya. Nah itu
gambarannya. Mungkin bisa jadi ada ada kesimpulan yang berbeda, bisa. Ya, jadi kalau tradisional file based system itu hanya terpaku bahwa hanya komputer itu saja, dan aplikasinya dalam bentuk aplikasi desktop. Nah, itu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada aplikasi yang berbentuk aplikasi berbentuk yang tetap seperti general, tetapi bisa nanti dikaitkan atau dihubungkan, dikoneksikan dengan koneksi yang menggunakan internet. Itu ya, sinkronisasi. Bisa digambarkan seperti dapodik system. Dapodik system itu adalah dia menggunakan sumber daya lokal, bila mana sudah memenuhi akan diproses melalui atau disinkronisasikan, ya, disinkronisasikan menggunakan sumber daya internetnya. Database Management System atau DBMS, ya, lain hal dengan DBMS, bahwa penyimpanan ini hanya satu device, ya, DB database. Sedangkan di atas adalah walaupun satu, tetapi satu komputer tidak bisa terkoneksikan dengan komputer yang lain. Lain hal dengan DBMS, bisa terkoneksikan atau terhubung dengan beberapa komputer. Ya, ini gambarannya, ya, ilustrasi dari DBMS-nya. Sorry, ini ilustrasi dari manajemen filenya, ya. File based system, ya, yang sifatnya tradisional. Dia hanya bisa memproses atau mengambil data itu hanya pada database yang lokal, ya. Tidak bisa digunakan atau memakai sumber daya di luar dari itu sendiri. Oke, ilustrasi database system. Nah, seperti dapat database adalah sebagai penyimpanan filenya itu sendiri, sumber daya yang akan diambil dan tersimpan di situ. Oke. Kemudian penjelasannya adalah DBMS atau Database Management System, yaitu sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan data pada komputer. Ya. Nah, itu tadi DBMS itu sifatnya universal, tidak parsial, ya. Kalau parsial itu lebih ke arah ke tadi tradisional file based systemnya, ya. Hanya desktop satu dan tidak bisa di share atau dibagikan atau atau dikoneksikan dengan komputer yang lain. DBMS bermanfaat dalam membantu memelihara serta pengolahan data dalam jumlah besar sehingga dapat dipakai oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan. Tujuan, ya, dari DBMS itu sendiri yang pertama adalah agar meningkatkan kecepatan dan kemudahan dalam mengakses data. Yang kedua, mengefisiensikan tadi, ya, atau kaitannya dengan efektivitas, dan yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi pada ruangan penyimpanan data. Di atas adalah efisiensi dalam mengakses. Yang kedua adalah efisiensi dalam ruangan penyimpanan data atau efektivitas ruangan penyimpanan data itu sendiri atau perolehan data. Yang ketiga, mampu menangani data dalam jumlah besar. Ya. Lain hal dengan file database sistem itu sendiri, file database atau file based system itu sendiri. Tidak bisa menangani data yang berjumlah besar. Nah, itu berbanding terbalik. Yang keempat adalah meminimalisir duplikasi data dan juga
inkonsistensi. Jadi dalam database itu database yang baik itu duplikasi data itu sudah diminimalisir. Lain hal dengan tadi yang sekunder atau database menggunakan hard disk dalam komputer kita sendiri. Itu bisa terjadi duplikasi data. Terkecuali dari sistem tersebut ada malware-nya. Nah itu ya, lain hal seperti itu. Ini perspektifnya ya, programmer user DBA ya, itu dia mengolah atau memperoleh datanya ya, itu dari DML pemrograman, kemudian pemrograman tersebut dia diperoleh dari database. Oke. Komponen yang pertama query processor, database manager, file manager, DML, preprocessor, DDL, compiler, dan yang keenam dictionary manager. Ya. Model DBMS yang pertama adalah plan. Nah, ini ilustrasinya ya. Ilustrasi kenapa? Pohon. Plan pohon di situ ada atau di sini tanamannya ada pohon biasa, kemudian ada bunga, kemudian bagian-bagian itu sendiri. Oke. Kemudian selanjutnya adalah relation model dengan object model. Relasinya masing-masing sudah di situ bisa kalian lihat bahwa relation itu dihubungkan atau dikaitkan dengan kelas seperti itu ya. Kalau dilihat dari objeknya, relationnya kalau relation model itu sebutannya relation, tapi kalau di struktur objek ya, ada pada kelasnya itu sendiri. Ya. Oke, klasifikasi DBMS ada 3. Yang pertama adalah model data, jumlah pengguna, dan sistem distribusi. Oke, itu mungkin sedikit ya tadi. Nah, kesimpulannya adalah bahwa dalam elemen-elemen elemen-elemen dari infrastruktur data center itu yang tadi yang perlu disiapkan adalah berupa keamanan atau security-nya itu sendiri, lingkungan dari data centernya itu harus diperhatikan ya. Bila mana tidak diperhatikan tadi, yang dikhawatirkan adalah terjadi permasalahan yang akan merusak data center itu sendiri. Oke, pertemuan yang ke-13 ini mungkin cukup. Bila ada pertanyaan, silakan nanti kalian bisa sampaikan melalui WA group, ya, atau kita bisa diskusikan di WA group juga atau secara pribadi juga. Silakan. Ini ada tugas untuk kalian, mohon bisa diselesaikan tepat waktu dengan baik dan benar. Ya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf, mungkin saya banyak kurang dalam menjelaskan pun mungkin banyak kurangnya. Maka dari itu saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.